Tergantung orang tuanya mau menggunakan bahasa apa di rumah. Jadi bermasuk keluarga Santi ini lebih ke bahasa Indonesianya gitu. Lebih jadi, kepada bahasa Indonesia. Mungkin ada juga yang ada juga keluarga yang Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, gimana jiran tetangga Uncle? Kalian semua teman-teman sahabat Uncle, semoga kalian tidak kira lah dimanapun berada, semoga berada di dalam kondisi sehat-sehat aja ya guys. Oke guys, hari ini kita akan teruskan pada salah satu video reaction, yaitu dengan judulnya Deep Talk. Ternyata begini ketemu cewek Chinese Indonesia, bahasanya Indonesia banget. Dan ini juga merupakan dari channel, yaitu channel Rusdi Rusli ya. Saya panggil sebagai Coach Rusdi sebab kami dalam community YouTube Reaction Malaysia ini kita panggil sebagai Coach Rusdi Rusli. Jangan lupa guys, seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe channel Rusdi Rusli. Seperti apakah ceritanya guys ya? Sebab saya sangat-sangat penasaran sekali ya gitu untuk melihat gimana ya orang Chinese Indonesia dibilangnya bahasa Indonesianya tuh bahasa Indonesia banget guys. Tanpa berbasa-basi, yuk kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yuk guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. Hai, assalamualaikum, bertemu kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti judul video ini, saya akan membahaskan satu bercerita guys, ataupun sharing daripada Chinese Indonesia guys. Jadi Chinese ada banyak hal Indonesia yang menarik yang membuatkan saya rasa jauh beda berbanding dengan Chinese Malaysia dan Chinese Indonesia. Bukan membandingkan guys, cuma saya jadi penasaran guys. Antara banyak-banyak di Malaysia saya tahu bagaimana Chinese-nya, cuma di Indonesia ini saya pengen tahu bagaimana kehidupan mereka di sini guys. Jadi sehingga kan saya bisa katakan mereka itu walaupun suku Chinese, tapi roh-roh apa itu, rasa-rasanya itu Indonesia banget guys. Jadi itu yang saya mau tahu guys. Jadi saya pernah react sebelum ini dan ramai yang memberikan komentar-komentar dan mengatakan Indonesia itu menggunakan bahasa Indonesia dan harus sekolah nasional ya. Manakala di Malaysia itu kan ada satu sekolah vernakular begitu. Jadi agak berbeda di situ. Jadi di hari ini kebetulan saya ada teman bersuku Chinese guys. Jadi mungkin saya akan mendengar langsung daripada dia bagaimana dia dibesarkan, kehidupannya bagaimana, sehingga kan saya rasa walaupun dia Chinese tapi dia tuh Indonesia banget guys, logatnya Indonesia begitu. Jadi penasaran saya guys. Saya mau tanya juga, adakah dia masih bisa berbahasa Chinese ataupun bagaimana guys. Dan bentar lagi kita akan tanya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, dan juga tinggalkan komentar-komentar Anda guys. Jadi tanpa membahas lagi guys, ayo kita bersama bintang tamu kita. Ini bukan podcast ataupun online podcast, ini adalah face to face podcast. Dia langsung ada di samping saya guys. Jadi ayo kita berkenalan, berikan tepukan buat dia guys. Ayo tepuk. Ya, inilah dia. Oke guys, sebelum itu saya berharap suara kami berdua ini jelas ya, supaya apa yang kita kongsikan sampai dan memberikan informasi baru mungkin buat teman-teman saya yang ada di Malaysia guys. Jadi ayo kita akan berkenalan dulu dengan cewek Chinese Indonesia ini ya. Halo. Perkenalan dulu. Ini nama siapa? Namaku Santi. Kalau Indonesia itu Kak Santi Purnama Dewi, cuman kalau Chinese sendiri itu namaku Chu Chishi. Itu nama Chinese-nya ya. Susah mau sebut guys. Apa mau ditanyakan? Silakan Bang Rusti. Jadi memang asli tinggal di Jakarta. Kalau aku kebetulan dari kakek nenek emang asli Indonesia, di semua lahir di Indonesia, cuman kebetulan untuk dari pihak papa itu emang dari kakekku, maksudnya dari papaku itu dari Tiongkok, cuman pindah ke sini dari China, pindah ke Indonesia, tinggal di Indonesia. Dari Tiongkok pindah ke Indonesia. Menetap di Jakarta. Iya, semua di Jakarta semua sih. Semua di Jakarta sih. Di Jakarta ataupun di Indonesia, Santi sempat kuliah ya?
Kalau di Jakarta emang sampai kuliah sih. Kuliah Oh, dalam sampai jurusan kuliah. apa? Bidang apa, Santi? Aku kuliah di ilmu komunikasi bagian PR, public relation. Public relation apa ya? Jadi pantaslah mantap. komunikasi Lumayan. kamu, ya lumayan bagus Lumayan ya. lah. Ya, Ya, betul, tapi betul. nggak Benar. bagus-bagus banget sih. Iya, jadi Bagus banget oke, komunikasinya. dan saya tahu juga Santi merupakan seorang pengikut YouTube Rusdi ya. Yep. Dan saya juga ada mereaksi berkenaan dengan Chinese Indonesia dan juga Chinese Malaysia. Dan secara pribadinya saya agak kaget ya apabila pertama kali saya video call sama kamu, kita ada buat meeting. Ada. Saya terkejut, kamu Chinese tapi logat Indonesia kamu itu langsung tidak ada bau-bau Chinese, nggak guys. ada. Soalnya Memang asli Indonesia seperti kebanyakan orang Indonesia gitu. Jadi Wah. saya penasaran mau tahu bagaimana kehidupan kamu sehingga kan kamu Chinese tapi bau-bau logat kamu itu tidak ada rasa kamu itu Chinese. Iya. Cuma wajah kamu yang Chinese. cetakan nggak bisa bohong, Bang. Hah? Cetakan nggak bisa bohong soalnya. Ya benar, cetakan Iya, nggak bisa bohong iya, guys. Tapi cetakan nggak bisa bohong. logatnya itu Indonesia Logatnya? banget. Berbeda dengan di Malaysia guys. Wajahnya sudah Chinese tapi slangnya itu Slang Chinese. Chinese. Chinese-nya kuat Wow. guys. Jadi saya mau tahu bagaimana nih? Bagaimana kamu dibentuk dan kehidupan sehari-hari kamu di rumah bagaimana? Kalau di rumah sebenarnya kalau aku sehari-hari itu emang pakai bahasa Indonesia, dan sama orang tua pun kalau diajak ngobrol pakai bahasa Mandarin itu mereka kayak, kamu ngomong apa? Aku nggak ngerti, Oh, kayak nggak orang paham. bingung gitu kalau diajak Oh, jadi lebih ke Bingung. Indonesia ke begitu. Indonesia. Paham. Jadi sekarang nih Santi sudah generasi keberapa di Indonesia? Kalau dari pihak papa itu pihak generasi ketiga, kalau yang dari pihak mama generasi itu generasi ketiga. keempat. Iya, paham. Jadi tidak keterlaluan ya kalau saya bilang seperti ini ya. Aha. Santi pernah nonton YouTube Chinese Malaysia? Pernah? Slangnya bagaimana menurut Santi? Iya, Kalau macam menurutku mana? mereka emang Gimana? slangnya itu bener-bener medok banget sih. Chinese-nya gitu. Chinese medok. Soalnya juga di kantorku yang sebelumnya Oh, juga iya. ada orang Malaysia juga. Cuman dia Chinese. Oh. Jadi Oh. dia kadang ngobrol sama saudaranya pakai bahasa Mandarin. Ya aku cuma bisa kayak nggak bengong aja, loading, nggak gitu. freeze. Oh. Jadi sebab itulah saya agak kaget dan saya juga rasa macam wah, orang ini luar biasa ini. Bagaimana Luar dia biasa, bisa luar hilangkan slang-slang Chinese-nya, sedangkan dia itu dan berdarah Chinese, tinggal bersama dengan keluarga Chinese gitu. Jadi itu yang Wah. mungkin saya perlu tahu bagaimana tadi pertama kali tadi Santi bilang di rumah itu memang seharian menggunakan bahasa Seharian Indonesia bahasa walaupun Menggunakan bahasa Chinese, seharian orang Indonesia. Chinese. Jadi sebenarnya kalau kuncinya itu tergantung keluarga itu menggunakan konsep komunikasi seperti apa di rumah. Kalau aku di keluarga aku itu emang sebagai besar itu ngobrol pakai bahasa Indonesia, dan untuk bahasa daerahnya sendiri pun mereka malah hampir nggak pernah pakai. ya. Kalau keluarga lain mungkin di rumah ada peraturan, misalkan dia orangnya Chinese Hokkien, Oh. jadi di rumah diwajibkan sama orang tuanya, lu pokoknya gue nggak mau tahu kalau di rumah lu harus pakai bahasa Hokkien. Lu kalau udah keluar dari pintu rumah lu mau pakai bahasa Indonesia kayak Inggris kayak gue nggak peduli. Ada keluarga yang seperti itu. Wah, ada juga ya. Ada. Oke, jadi tergantung keluarga Tergantung juga sih. orang tuanya Tergantung. mau menggunakan bahasa apa di rumah. Jadi bermasuk keluarga Santi ini lebih ke bahasa Indonesia. Indonesianya gitu. Lebih Jadi kepada maksud bahasa di sini Indonesia. mungkin ada juga ya. Ada juga keluarga yang menerapkan lu pokoknya di rumah itu harus pakai bahasa, misalkan orang tuanya orang Ke, lu harus pakai bahasa Ke, atau enggak bahasa Hokkien ya bahasa Hokkien. Di luar terserah deh, lu mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, terserah lu pokoknya. Oh, paham. Jadi saya jadi ngerti ya. Ya kalau kita reaksi video itu kan just bergantung sepenuhnya dengan video kan. Ada. Jadi bila langsung begini, oke, saya baru tahu guys. Jadi saya mau nanya juga, itu kehidupan sehari-hari ya. Kehidupan sehari-hari. Jadi background pendidikan Santi itu sendiri bagaimana? Kalau- Waktu SD kalau gimana? Ada kemasuk memang di Indonesia ini ada sekolah memang untuk Chinese kah, atau bagaimana nih? Kalau Saya perlu tahu. sistem pendidikan di Indonesia, terutama di Jakarta, yaitu cuma sebenarnya kebagi dua doang sih, antara yang swasta sama yang negeri. Nah kalau yang swasta itu terbagi berdasarkan
ada yang agama, berdasarkan agama, hanya itu doang. Dan atau juga yang nasional plus sama internasional, itu terbagi itu doang sih. Jadi kalau untuk yang suku ras itu nggak ada. Jadi kalau Santi sendiri waktu SD, SMA, SMP sehingga masuk kuliah itu lebih ke mananya? Kalau aku waktu SD itu kebetulan aku masuknya ke SD kelas 1 sampai kelas 3 itu masuknya ke sekolah Katolik. Oke. Kelas 4 sampai kelas 6 ke sekolah Buddhis. SMP sekolah Buddhis juga, dan SMA-nya di negeri. Di negeri. Jadi waktu di situ teman-teman Santi itu bukan dari kalangan Chinese lah. Kalau SD kebetulan karena sekolah swasta itu hampir 100% Chinese. Karena dia emang swasta kan. Kalau yang orang Indonesia ya sih kebanyakan ya itu masuknya ke negeri. Dan Chinese di swasta. Oke, paham. Maksudnya bahasa Indonesia Santi yang Indonesia banget ini walaupun suku Chinese itu udah dari SD. Itu dari TK, daripada kecil ya. Dari kecil. Baru dilanjutkan lagi budayanya di rumah ya. Nah, di rumah. Oke, itu di rumah ya. Kalau di sosial gitu, teman-teman Santi sendiri malah suku-suku mana? Maksudnya suku-suku mana? Teman aku malahan kebanyakan itu orang Jawa, orang Sunda. Orang Jawa, orang Sunda. Jadi mungkin kalau begitu, kalau teman-teman kamu orang Jawa, orang Sunda, pasti ya kamu pasti tahu sedikit-sedikit ya bahasa Sundanya gitu. Mungkin bahasa Jawanya juga. Ada tahu ya dikit-dikit. Sebenarnya orang yang baru kenal aku itu lebih kecengnya, makanya kali aku itu orang Surabaya. Surabaya. Chinese Surabaya. Soalnya aku itu Medok, Jawa. Kalau orang baru kenal. Kalau yang baru benar-benar kenal, soalnya kan aku kadang mengikuti orang yang aku baru kenal. Misalkan aku pertama sebelum aku ngajak ngobrol, aku dengar dia ngobrolnya pakai bahasa apa sama temennya. Misalkan pakai bahasa Jawa, aku nanya, sampean orang mana, orang mana. Kalau enggak, aku kalau belanja nanya, kalau misalkan yang jual orang Jawa, cewek, aku nanya, Mbak, iki harganya pira? Segini. Gitu. Jadi orang banyak yang kecengnya di situ. Keceng itu maksudnya kejebaknya di situ. Iya, lucu ya dengan boro aja Chinese begini, tapi bisa ada slang-slang Jawanya juga gitu. Jadi saya jadi macam Santi nih guys ya, bisa juga dalam bahasa Jawa. Soalnya adalah karena mempunyai teman dari suku Sunda dan juga Jawa ya guys. Jadi oleh itu pastilah ya dia boleh bisa untuk berbicara dalam bahasa Jawa. Wah, Chinese Indonesia guys. Wah, seru ya. Wah, menarik ya, sungguh macam Indonesia itu kaya budaya gitu. Kaya budaya. Jadi siapa juga bisa belajar, terserah daripada kita sendiri mau bagaimana. Tergantung. Kita mau kayak gimana dan kita mau pakai nggak tuh bahasanya. Ya, tergantung lah ya. Jadi kalau secara pribadinya Santi sendiri menggunakan bahasa Indonesia itu adakah sudah cukup ya bangga atau bagaimana? Sebenarnya kalau aku ke bahasa Indonesia itu karena udah terbiasa sehari-harinya pakai bahasa Indonesia, biasa aja sebenarnya. Karena kalau kadang nih ada orang Chinese, maksudnya yang orang asing ajak aku ngobrol pakai bahasa bahasa Mandarin, nasionalnya deh. Aku kadang kecelengnya, kamu ngomong apa toh? Aku orang Udeng gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalkan kayak bahasa lebih jauh lah, kalau aku masih ngerti nih Selemitse, nih Jinnya total lah, itu aku masih ngerti. Cuma kalau misalkan nih Han Piolang Wasifan nih, nggak ngerti ya? Bukan yang nggak ngerti, masalahnya gini bang. Mau jawabnya gimana? Oh, paham. Jadi termasuk di sini darahnya Chinese, tapi mohon maaf, saya itu kalau diajak ngomong bahasa Mandarin, saya seperti kalau komputer itu ibarat kata orang-orang pakai udah Pentium 5, saya masih Pentium 3, mohon maaf. Oh gitu, maksudnya ya loadingnya lama. Lebih senang kalau kita berbahasa Indonesia gitu. Iya. Jadi di sinilah ini keterangan ataupun curhat ataupun penjelasan langsung daripada cewek Chinese, di mana dia curhat lebih suka, langsung. lebih senang apabila dia menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ya benarlah apa yang saya reaksi
anak-anak Indonesia itu punya suku Chinese itu lebih ke mayoritasnya gitu. Mayoritas ya. Mayoritasnya itu. Dan kita lebih nggak suka dibilang, Cina lu. Mohon maaf, kita kalau pulang ke Cina pun kita ditolak, Bang. Wow. Gitu ya. Karena kita secara, walaupun kita punya darah Chinese, orang anggaplah nenek buyut kita orang China, tapi pas kita pulang kita tuh nggak terdaftar di sono. Oh, paham. Jadi mungkin Santi ini Chinese ini mewakili suku-suku yang lain juga. Iya. Ya, walaupun sukunya berbeda, suku Sunda, suku Jawa, tetapi bahasa Indonesianya itu harus tetap menjadi nomor satu. Nomor satu, guys. Perbualan sehari-harian kalau ketemu dengan orang lain. Yang lain. Kecuali kalau dibuat di dalam keluarga, kalian mau pakai bahasa daerah kayak Hokkien kayak itu terserah kalian deh, mau pakai Konghu kayak terserah deh. Tapi kalau di hidup sosial kebanyakan sih nomor satu itu bahasa Indonesia. Cuman kalau ketemunya temennya yang kasarnya satu suku sama kita, ya udah terserah lu mau pakai bahasa Hokkien kayak terserah ngobrolnya. Jadi ke komunitas pun tergantungnya juga komunitasnya itu mau pakai bahasa Indonesia atau mau pakai bahasa ibu mereka. Jadi guys, itulah penjelasan daripada cewek Chinese namanya Santi. Penjelasan yang begitu tulus, sungguh jujur, menyebabkan apa yang saya reaksi melalui video sebelum ini, yes benar memang agak berbeda. Ada berbeda sedikit. Agak berbeda caranya, pendidikannya, membentuknya anak Chinese di Malaysia dan juga anak Chinese yang ada di Indonesia. Jadi mungkin tidak semuanya guys, tapi, mayoritas seperti Santi begitu. Jadi walaupun Santi bersuku Chinese dan mungkin juga ada bersuku Sunda, suku bahasa Jawa dan sebagainya, saya yakin Anda tetap memilih bahasa Indonesia nomor satu. Tapi budaya tetap Chinese. Budayanya tetap dipelihara juga, tetap bisa diraihkan, tidak bisa dibiar begitu saja. Nggak bisa ditolak. Benar. Jadi ya itulah budaya dan juga kekayaan, kekuatan bahasa Indonesia yang ada di Indonesia. Walaupun bahasanya tetap nomor satu, budaya tetap dipertahankan. Jadi keren. Tidak boleh dihilangkan. Tidak bisa dihilangkan guys. Jadi keren. Jadi saya berharap saya suka video ini, sangat edukasi, dan saya berharap teman-teman yang lain bisa memberikan komentar menurut Anda video ini gimana guys. Adakah Anda pernah menemukan teman-teman Chinese tetapi mereka bahasa Indonesianya Indonesia banget guys. Jadi mungkin Anda boleh tuliskan di ruang komentar guys. Jadi menurut Anda video ini gimana, dan insya Allah sampai ketemu di dalam video-video seterusnya. Oke, bye-bye. Oke guys, sebentar tadi kita sudah lihat ya, nonton bareng dengan Uncle, di mana kita dapat lihat satu video dari Coach Rusdi Rusli, yaitu berkenaan tentang ternyata begini ketemu cewek Chinese Indonesia, bahasanya Indonesia banget, deep talk, di mana kita dapat lihat ya, yaitu cewek Chinese Indonesia yang bernama Santi. Santi ini adalah teman kepada Rusdi Rusli saatnya apabila di Indonesia, khususnya di kota Jakarta, ya berteman, ya membawa ronda-ronda, round-round di kota Jakarta, dan kayaknya sangat kelihatan bahagia ya saatnya apabila saya lihat Coach Rusdi ya bersama dengan temannya Shanti. Jadi itu adalah curhat ya, Chinese Indonesia mengatakan bahwa mereka memilih bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nomor satu digunakan pakai sehari-harian. Tetapi saatnya bila datang ataupun pulang ke rumah bersama dengan keluarga, itu tergantung ya, gimana untuk memakai bahasa Hokkien dan sebagainya, Mandarin, itu tergantung kepada apa yang mereka ingin bicara dan sebagainya. Macam Shanti tadi, dia banyaklah dia menceritakan pelbagai cerita dari segi di mana dia bersekolah, bermulanya dari sekolah, membentuk dirinya sebagai orang Indonesia, walaupun fisiknya tuh Chinese Indonesia tapi bahasanya tuh bahasa Indonesia, tetap menggunakan bahasa Indonesia, tetapi orang bilang budaya Chinese itu nggak akan hilang, tetap dipelihara, tetap dibudayakan, dan tetap diharmonikan, dan tetap ya orang bilang sentiasa tersemat ya, walaupun kayaknya
orang bilang menggunakan pakai bahasa Indonesia, tapi budaya itu tidak akan hilang. Jadi saya pahamlah apa yang dikatakan oleh Santi, ya tergantung kepada diri masing-masing, walaupun bukan segelintir tetapi secara mayoritas lah kayaknya gitu. Jadi ya guys, apapun ini adalah satu video yang sangat-sangat beredukasi, sangat-sangat memberikan mendidik gimana kita melihat, sebab kayaknya Coach Rusdi dia maklumkan bahwa dia pernah mereaksi bagaimanakah Chinese anak Chinese di Malaysia dan juga gimana Chinese anak di Indonesia. Ternyata ya guys ya, ada perbedaan dan sebagainya. Jadi itulah ya pengalamannya Coach Rusdi secara langsung guys ya, secara langsung ya ketemu dengan orang Chinese Indonesia, langsung bertanya apakah perkara-perkara yang saatnya Chinese Indonesia ini gimana dia punya penggunaan bahasa Indonesia dan sebagainya. Jadi satu hal yang sangat-sangat baik untuk kita semua nonton dan memberikan edukasi kayaknya gitu. Oke guys, jadi saya rasa itu saja pendapat, komentar dan juga reaksi saya ya di video pada kali ini. Mohon maaf guys ya, tadi tuh masa kita tengah buat video reaction ada satu kebisingan tengah potong rumput guys ya di sebelah rumah saya kayaknya. Jadi minta maaf guys ya, tapi apapun kita fokus kepada video kita dan saya dapat memahami apa yang dibicarakan, yaitu Coach Rusdi bersama dengan temannya yang bernama Santi. Insya Allah guys, jadi guys kepada kalian kalau ada beberapa hal untuk berbagi info dan sebagainya, kalian boleh turunkan di ruangan kolom komentar. Sampai kita bisa ketemu lagi guys di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Lebih dan kurang, Uncle mohon maaf. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah.